Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan sekali lagi kami ingin membaca, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan sapalah setiap kami, bicaralah kepada setiap kami, siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gema hari ini adalah berharap terus kepada Tuhan yang terambil dari Mazmurnya yang ke-70. Saya akan membacakannya untuk setiap kita, mari kita perhatikan bersama bagian firman Tuhan yang ini. Doa minta pertolongan untuk memimpin biduan dari Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah berbalik karena malu mereka yang mengatakan syukur, syukur. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah. Segeralah datang, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara, kita memerlukan Tuhan bukan hanya saat kita menghadapi permasalahan yang berat, melainkan setiap saat. Mengapa? Karena ketika di saat-saat yang tampaknya tidak ada persoalan, bisa saja sebenarnya sebuah ancaman bahaya tidak terlihat oleh kita, tetapi Tuhan luputkan. Begitu pula ketika tampaknya persoalan itu begitu berat datang di dalam kehidupan kita, Tuhan pun dapat menggunakan momen-momen tersebut untuk mengingatkan kita kembali untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Allah, satu-satunya tempat kita bersandar. Saudara, Mazmur 70 ini termasuk di dalam Mazmur ratapan individu, yaitu sebuah mazmur teriakan, seruan pemazmur kepada Allah akan permasalahan pribadi tertentu yang mereka alami. Mazmur ratapan individu biasanya akan dimulai dengan sebuah seruan atau tangisan kepada Allah, kemudian diikuti oleh penggambaran penderitaan yang sedang dialami oleh pemazmur, dilanjutkan dengan pernyataan iman mereka kepada Allah, dan ditutup dengan sebuah permohonan dan juga deklarasi pujian kepada Allah yang setia, yang menjamin keselamatan mereka. Saudara, Mazmur 70 yang kita baca hari ini sangat-sangat mirip dengan Mazmur 40 ayat 14 sampai 18. Mazmur 70 ini merupakan sebuah doa permohonan agar Tuhan melepaskan dan menolongnya dari lawan-lawannya. Tetapi jika kita membaca Mazmur ini secara keseluruhan, Mazmur 70 ini ternyata bukan hanya sebuah mazmur tangisan atau seruan atau permohonan minta tolong atas kepentingan sang pemazmur sendiri. Tetapi mazmur ini juga ditujukan untuk memuliakan Allah Tuhan yang pemazmur percaya. Pertolongan Tuhan diharapkan membuat umat Tuhan bisa selalu berkata di ayat 5, Allah itu besar. Sebuah pola ratapan pemazmur yang diawali dengan seruan minta tolong dan kemudian diakhiri dengan pujian dan keyakinan akan kesetiaan Allah. Doa pemazmur yang bukan hanya sekedar memperjuangkan kepentingannya sendiri, tapi juga mengharapkan kemuliaan Allah itu serupa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 9-13. Kalau saudara ingat, adalah doa Bapa kami. Sebelum memohon makanan, sebelum memohonkan pengampunan, Tuhan Yesus mengajarkan agar doa kita juga mengungkapkan kerinduan agar nama Allah dikuduskan, agar kerajaan Allah segera datang dan kehendaknya boleh terlaksana melalui kehidupan kita. Tentang sikap terhadap musuh, pemazmur pun mendoakan agar mereka yang berniat membunuh dia menjadi malu dan tersipu-sipu, bahkan mengurungkan niat mereka. Saudara bisa membacanya di ayat 3-4. Sikap pemazmur ini tidak perlu dipertentangkan dengan ajaran Tuhan Yesus agar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita di dalam Matius 6 ayat 12.
Langkah pertama untuk bisa mengampuni orang yang bersalah adalah memiliki kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang adil dan menyerahkan penghakiman hanya kepada Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur di dalam ayat 3-4 tadi. Kita harus mengakui bahwa yang berhak menghakimi, yang berhak menjatuhkan hukuman adalah Allah, bukan kita. Bila kita mengakui Allah sebagai yang berhak menghakimi dan yang berhak menghukum, maka hal itu akan membuat kita tidak mengambil inisiatif untuk melakukan penghakiman atau penghukuman sendiri. Dan selanjutnya akan menolong kita juga lebih mudah untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Saudara, melalui Mazmur 70 hari ini, bagian mana yang paling berkesan di dalam hati saudara yang berbicara kepada saudara? Saudara, ambillah waktu beberapa menit setelah perenungan hari ini untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan merefleksikan dua pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, ketika saudara menghadapi masalah yang menekan hidup, siapakah yang pertama kali terpikir di dalam benak saudara untuk saudara cari sebuah pertolongan? Apakah Allah yang pertama kali saudara cari? Yang pertama kali saudara berdoa kepadanya? Barulah kemudian saudara memikirkan solusi berikutnya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang kedua, apakah saudara memiliki kerinduan agar di dalam segala situasi, masalah, kondisi baik maupun buruk, Allah senantiasa dimuliakan melalui kehidupan saudara? Melalui kesesakan hidup saudara ketika menyikapi kehidupan ini di dalam tindakan dan perkataan saudara. Berharaplah terus kepada Allah, karena hanya Allah yang maha tahu dan maha kuasa, yang memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan saudara, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan, kami bersyukur untuk satu perenungan yang indah ketika kami menghadapi masalah. Kami percaya Allah adalah setia dan Allah yang akan selalu menjaga umat-Nya, yang menegakkan keadilan kepada lawan-lawan kami. Terima kasih Tuhan, sertailah kehidupan kami, Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.